Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen perbankan. Selain itu, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas 1 manajemen perbankan. Jadi langsung saja kita ke materinya. Tugas 1 manajemen perbankan. Tugas ini terdiri dari 5 materi. Yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia. Ketiga, struktur dan organisasi bank. Keempat, manajemen dana bank. Dan yang kelima, manajemen likuiditas. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan. Dimulai dari bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, terdapat bank umum dan bank BPR. Dilihat dari kepemilikannya, terdapat bank pemerintah dan bank swasta nasional. Yang kedua, berdasarkan statusnya, terdapat bank devisa dan bank non-devisa. Dilihat dari operasionalnya, terdapat bank konvensional dan bank syariah. Ada pula tugas dan fungsi bank, yaitu menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang membutuhkan, menarik dan menghimpun uang dari masyarakat, serta menyalurkan jasa di bidang lalu lintas peredaran dan pembayaran uang. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat. Ada pula peranan lembaga keuangan. Yang pertama, pengalian aset, kedua likuiditas, ketiga realokasi pendapatan, dan yang keempat transaksi. Selanjutnya, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ialah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya hanya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, contohnya perusahaan leasing. Lembaga keuangan bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak bisa menciptakan uang giral. Materi yang kedua yaitu sistem perbankan di Indonesia. Perubahan susunan atau struktur perbankan di Indonesia sangat diharapkan dapat membawa perubahan yang positif bagi perekonomian nasional, karena perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi. Selanjutnya, peranan perbankan. Yang pertama yaitu peranan dalam negeri, artinya bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penggunaan hingga penukaran uang dan sebagainya. Dan yang kedua, peranan luar negeri, artinya bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara. Materi yang ketiga yaitu struktur dan organisasi bank. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi bank menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antar satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan dan aktivitas serta fungsi yang dibatasi. Pada struktur organisasi bank, biasanya terdapat 3 tingkatan organisasi manajemen, yaitu top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Struktur organisasi bank dibagi atas front office, yaitu customer service, dan back office, yaitu bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Struktur organisasi bank mencakup 3 hal. Yang pertama, struktur organisasi bank di tingkat kantor cabang, kedua di tingkat kantor wilayah, dan ketiga di tingkat kantor pusat. Berikut contoh struktur organisasi bank. Struktur organisasi kantor pusat pada PT Bank BNI Syariah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.
Lanjut ke materi yang keempat, yaitu manajemen dana bank. Manajemen dana bank atau disebut dengan bank fund management adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money atau biaya uang yang wajar. Sedangkan bagi bank itu sendiri, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Manajemen dana bank adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana bank. Selanjutnya, sumber dana bank. Pertama, dana yang berasal dari dalam bank itu sendiri, contohnya setoran modal dan cadangan laba. Dan yang kedua, dana yang berasal dari luar bank. Dapat berasal dari dana masyarakat, contohnya tabungan, simpanan giro, dan deposito, dan dana yang dari lembaga keuangan lainnya dapat berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, serta surat berharga pasar uang. Ada pula tujuan manajemen dana bank, yaitu sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko, serta memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank terdiri dari pertama, segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat, dan yang kedua, sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank. Kesimpulannya, secara garis besar sumber dana bank diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat, dan lembaga keuangan lainnya. Yang terpenting bagi bank adalah bagaimana mengelola sumber dana yang tersedia, dan yang utama bagaimana mengelola dana masyarakat mulai dari perencanaan kebutuhan. Materi yang kelima yaitu manajemen likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Likuiditas bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah dana tertentu dengan biaya dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, sumber likuiditas bank. Sumber kebutuhan likuiditas bank berasal dari adanya kebutuhan untuk memenuhi 1. Ketentuan likuiditas wajib, kedua, saldo rekening minimum pada bank koresponden, dan yang ketiga, permintaan kredit dari masyarakat. Jenis-jenis likuiditas. Yang pertama, deposit liquidity, yaitu bank mengusahakan agar mampu memenuhi atau melayani nasabah sewaktu menarik simpanannya. Dan yang kedua, portofolio liquidity, yaitu likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian. Ada pula tujuan manajemen likuiditas. Pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh bank sentral dan mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow. Selanjutnya, bank dianggap likuid apabila bank tersebut memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat likuid seperti cash asset, yaitu jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan, dan bank tersebut memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Selanjutnya, teori manajemen likuiditas. Yang pertama, commercial loan theory. Teori ini diperkenalkan pada abad 18 sampai tahun 1920-an. Teori ini menitikberatkan sisi aktiva dan neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Selanjutnya, Doctrine of Asset Stability. Teori ini ada pada tahun 1920 dan muncul akibat banyaknya kelemahan dari teori sebelumnya. Pada teori ini, bank dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan memberikan shiftable atau pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga. Yang ketiga, Theory of Shiftability to the Market yang muncul pada tahun 1940-an, dan yang terakhir, The Anticipate Income Theory muncul pada dekade 1930 sampai 1940-an. Last but not least, perbedaan likuiditas bank dan likuidasi bank. Likuiditas bank yaitu sebagian besar berurusan dengan DPK atau disebut dengan sektor hilir, sedangkan likuidasi bank yaitu berurusan dengan bank sentral atau Bank Indonesia, disebut juga dengan sektor hulu. Kesimpulannya, likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik, karena akan berdampak kepada profitabilitas. Hal itu juga tercermin dari peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu risiko yang harus dikelola oleh bank. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.